A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah kita sudah masuk puasa hari ke-1. Gak kerasa puasa tinggal 29 hari lagi ya. Tapi masih lama ternyata. Masya Allah. Tapi gak apa-apa, kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk menambah kebaikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulannya panen ya, bulan untuk kita panen. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram atau memupuk. Nah, dan bulan Ramadan adalah saatnya bulan kita untuk panen. Kita mestinya memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini. Memanfaatkan dengan berbuat hal yang bermanfaat. Karena sebenarnya ada orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi dia cuma merugi. Padahal ja'at Ramadana syahrul barokah. Datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka, kemudian setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Nah, ingat ada riwayat Rasulullah SAW, laisa lahu minni siyamuhu illal ju'. Tidaklah mereka mendapatkan sesuatu kecuali rasa lapar dan rasa hausnya. Kenapa? Nah, karena mereka ada dalam kerugian. Mereka berpuasa dalam keadaan yang rugi. Tidak mendapat apapun dari puasanya. Siapa mereka orang-orang yang merugi? Yang pertama, orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan maksiat. Apa itu maksiat? Nah, dia tetap melanggar perintah Allah. Dia tetap meninggalkan perintah Allah. Nah, kemudian masih saja melakukan hal-hal yang dilarang. Yang kedua adalah orang-orang yang berpuasa tapi masih ada di dalamnya dosa-dosa yang dianggap biasa. Apa itu dosa biasa yang dianggap biasa? Bohong misalnya. Nah, masih menyebarkan info-info atau berita yang salah atau istilah kerennya hoax ya, membagikannya dan percaya tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, itu adalah dosa mungkin yang dianggap biasa. Itu sangat merugikan ya, karena kita mungkin puasanya sah, tapi kita tidak dapat pahala apapun. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Sekarang orang-orang gak mampu memanfaatkan waktunya. Ada yang dari bangun subuh kemudian tidur terus sampai maghrib. Ataupun mungkin ada yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game. Tiba-tiba berhentinya itu pas buka puasa. Na'udzubillah min dalik ya. Kenapa? Karena syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Ramadan itu mulia karena di dalamnya ada turun Al-Quran. Maka Ramadan itu disebut juga bulannya Al-Quran. Kita diharuskan mengisi Ramadan itu dengan membaca Al-Quran. Atau anak-anak bisa dengan membaca ummi. Jangan buang-buang waktu, kemudian jangan bermaksiat. Nah, kita penuhi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang banyak ya, amalan-amalan sunnah. Karena nilai amalan sunnah itu sama dengan wajib ketika bulan Ramadan. Barangkali di luar Ramadan kita masih banyak sholat-sholat yang bolong, masih banyak sholat yang kita tinggalkan. Nah, kita bayar di bulan Ramadan ini. Kita perbanyak sholat sunnahnya.
bisa banyak yang kita lakukan, misalkan sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat sunnah wudhu, ataupun sholat tahajud bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang kehilangan ataupun tidak memanfaatkan waktu malam sehingga tidak taraweh. Nah ini ya mungkin harus kita hindari juga, seringnya buka bersama, kemudian mungkin ada yang sahur on the road. Nah itu sehingga taraweh-tarawehnya ketinggalan. Nah itu sayang sekali ya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri atau mendirikan sholat di bulan suci Ramadan dengan mengharap, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang lalu yang telah ia lakukan. Nah, maka rugi kalau kita misalkan tidak melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, tapi ada juga yang salah dalam bulan suci Ramadan itu, yaitu ketika orang-orang malah mengutamakan sunnah, tapi yang wajibnya malah ketinggalan gitu. Bisa aja sholat tarawehnya rajin, tapi ternyata sholat asarnya telat gitu, ataupun sholat zuhurnya ketinggalan. Nah ini hati-hati ya, karena amal ibadah yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Jika sholatnya sudah bagus, maka kita akan diperiksa oleh Allah amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau misalkan sholatnya sudah buruk, maka puasanya pun tidak akan diterima, zakatnya tidak akan diperiksa, hajinya pun tidak akan diterima gitu. Karena sholat adalah kunci ataupun ibadah yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya anak-anak ya. Mari kita perbaiki sholat wajib kita di bulan suci Ramadan. Kebanyakan bukber akhirnya tidak taraweh, kebanyakan sahur on the road akhirnya mengacau di jalan, sehingga puasa kita menjadi tidak berpahala, pahalanya luntur gitu. Sayang sekali ya. Nah mari kita perbanyak baca Quran ya, kemudian perbaiki sholat-sholat, perbaiki amalan sunnah-sunnahnya. Pokoknya mah kita harus istiqomah, semoga bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Nah kemudian jangan lupa anak-anak membaca umi ya. Kalau misalkan hafalannya lupa, jangan lupa harus mendengarkan bacaan Al-Quran ya, bisa melalui rekaman gitu kan, didengarkan. Oke anak-anak, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, Bapak ingin memberi satu pertanyaan. Nanti silahkan anak-anak jawab di kolom komentar ya. Silahkan tuliskan siapa saja orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Nah, nanti langsung saja jawab di kolom komentar ya. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.